Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang murtadin yang sangat paham Al-Quran akhirnya memilih ikut Tuhan Yesus dengan alasan yang sangat luar biasa dan sangat hebat, pastinya mengejutkan kita semua. Bahkan seorang Juma tidak berani membahas Al-Qurannya sendiri, bahkan dia mengalihkan pembicaraan membahas Alkitab. Langsung saja kita lihat videonya, dan jangan lupa tekan tombol like, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Mari kita lihat videonya. Saya kasih tahu titik sedikit aja buat Anda. Saya asli orang Aceh. Saya dari Kabupaten Pidi. 12 saudara saya sudah tunjukkan di YouTube. Nama di situ, orang-orangnya A, B, C, D. 12 kandung saya. Orang mereka bilang, dari tim investigasi muslim mereka bilang saya orang Batak. Saya Aniuddin bin Zainul Abidin dari Nangro Aceh Darussalam. Keluarga saya semua di sana. Nah, itu titik yang harus saya kasih tahu. Saya tidak bisa komentar lagi dengan banyak kata-kata apa yang saya harus bilang, mengajikan, kan kita mulai tidak penting sama saya itu. Harus baca-baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Banyak Allah wahid, banyak ada komentar saya di situ. Ini mujizat Tuhan. Zuma ketakutan ditanya Quran oleh The Truth, padahal sesama Muslim. Jadi malu kalau saya jadi Kristen, keluar bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak, siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya, jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya teman-teman. Halo saudara Mesias, sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahirkah? Atau kau jadi mayat dulu? Ya. Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang bang. Iya. Di dalam kitabnya orang Kristen, ya, mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak kejadian, kitab kejadian. Katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur, begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih bang. Abang, saya bisa diajari bang bahasa Arabnya bang. Di surat Ali Imran ayat 45 bang. Minta tolong bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya, Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya, Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalam bang, kalimat bang, setahu saya ya bang ya. Coba, oh gitu. Coba, makanya bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau jelaskan kalam bedanya itu, bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya, Dek. Adik Trud. Gitu ya, Dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama enggak, Dek? Enggak, Bang. Maksud saya begini loh, Bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar, Bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trud, pertanyaan saya sederhana, Adik Trud. Gini, saya akan mulutmu dengan ucapanmu sama enggak, Dek? Gini bang ya, narasi abang bang. Tadi saya akan terima, jangan takut dong bang. Saya akan terima surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa bang? Sederhana loh Dek, saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima penjelasan abang tadi, saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama Dek?
Udah pakai waktu aja, mau nggak pakai waktu? Enggak, Dek. Masa anak kecil mau lawan Gini, gimana saya tidak sih, Dek? terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh, kalimatullah ini ada surat dan ayatnya, saya terima surat ini, ayat ini. Silakan. Dek. Kalam dengan kalimat itu beda, Dek. Kalam itu jangan pakai ketawa-ketawa itu, Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah. Nggak ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan, Dek, itu disebut kalam, Dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu, Dek, itu berkalimah, berkata-kata, Dek. Paham sampai situ, Dek? Saya tidak terima surat berapa, ayat berapa. Urusanmu, Dek, urusanmu itu, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa, Bang. Masih bocil. Iya, kalau abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Adek ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adek, oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adek, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Saya tidak narasi bernarasi, Anda Dek. tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh, Adek. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan, kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan. Itu sama, Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulut saya nggak terima narasimu, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Adek, coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, di mana ada kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup nggak ada kata kalimatnya. Jadi, maka nggak ada kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini, gini. Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini, ya, saya tidak terima narasi Anda. Dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada surat ayat yang engkau bawa itu, surat sekian, ayat sekian. Kalau ayat yang engkau bawa itu, Dek. Saya nggak terima narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik. Kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda tidak bawa surat berapa, ayat berapa? Kalau adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adek ke sawah dulu. Ini loh, Bang. Kayak gini maksud saya, Bang. Ini ada kalimat. Begini maksud saya. Abang tahu? Nah begini, Bang, kalau mendalilkan itu ada dalilnya. Nih, Bang, saya kasih tahu ya, Bang. Surat Al-Kahfi. Iya. Udah. Ayatnya 109. Itulah kalimatullah itu, Bang. Apa begitu itu kalau menjelaskan kalimatullah? Coba Abang baca, Kalimatullah itu apa? Ya ini ada, Bang, ini ada, Bang. Coba Abang baca. Itu apa? Ya ini Abang baca. Enggak tahu. Coba Abang baca. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya udah, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini, Bang, Abang baca, saya udah tunjukkan. Yang tahu kan kamu, Dek. Ya, berarti Anda enggak tahu kan? Berarti dia enggak tahu, teman-teman. Ya udah, kita ke Kamal Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban yuk. Adek, ya kan Anda udah kalah. Kalimat Anda kan itu apa, ini, Bang. Coba Bang baca, Bang. Coba kita baca ya. Oke, saya bacakan, Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran, Bang. Kalimat itu apa, Dek? Bang, saya baca Quran, Bang. Ya ini mau saya baca. Abang kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan lo ya. Kalimat itu apa, Dek? Saya baca Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Enggak usah baca Quran di depanku. Enggak usah. Loh, gimana sih? Abang tahu bahasa Arab katanya. Seperti kamu enggak layak baca Quran. Gimana sih, Bang? Takut. Saya cuma masa dibacakan Qurannya? Iya, saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Loh, saya nggak boleh baca Quran. Ya kalimat ini mau saya baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Arab. Betul ya? Bantu artikan ya. Silakan. Oke. Qul law kanal bahru
midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla Bang, jangan Bang, saya baca Quran jangan digitukan, Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib? Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, Kenapa saya baca kamu sensitif, Quran. Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu takut sama saya? Saya minta tolong kamu loh, Bang. Kamu ngapain di sini, Dek? Kamu minta tolong kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa Arab. Saya nggak bisa artikan. Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya Saya udah baca Bang, WA. artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Waduh. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Atau gini aja Bang. Kamu Bang, yang digantung, kamu. Ke Komal Superboy Kamu mau yang nanti digantung. malam. Kita Kamu bahas yang penyaliban digantung, yuk. Dek. Kamu Mau. yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Dek? Ini tema Nggak, kenapa? Abang Dek? kan nggak katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa Bang, larinya ke sini? katanya abang tadi katanya nggak tahu. Ya tema udah sudah saya nggak ada, maksa. Dek. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Dek. Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada Ke Komal tema. Dek. Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini Mau ada nggak tema. Bang? Ini Bang ada saya nggak tema. maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Dek, ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya Ini saya dengar ini Abang ada- free. Ada tema. Ini Nanti ada malam tema. Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma Ini yang ada pintar tema. bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada Gimana? tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke saya hitung ya Bang. Ya, 1, 2, Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus? Tema kamu nggak Satu sanggup, lagi Dek. Bang, sampai 5 Bang. Satu lagi Kamu Bang. nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi Bang, satu lagi Bang. Iya, Host, sampai 5 perhatikan Bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema, Iya, turunkan. iya takut 1, dia, takut dia teman-teman. Nanti malam Bang, 2, kita bahas penyaliban Bang. 3, Di Komal Superboy mau. 4. Teman-teman dia Lima. takut dia nggak paham Ternyata Quran dia teman-teman. nggak Sekalinya bisa. dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar Bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa Bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh berarti bukan gurumu. saya lawan Abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Komal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau penyaliban. kamu tidak bahas tema ini, Mau tidak? berani Atau nggak gini bahas aja lah tema Bang. ini? Bang Almasih Berani itu nggak? Almasih Ini itu lucu, apa Bang lucu, dalam ini bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Dia Kenapa, takut Dek? dia teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah kamu takut ya. bahas ini? Tuh, betul. Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah Kenapa sebenarnya kamu bahas Juma ini takut nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi itu, sudah Kenapa? melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran dengan saya. Temanya bukan sedang membahas Al-Quran. Bukan sedang membahas yang lain, Dek. Bahas yang ini. Jangan pansos di sini. Ya, shalom, saudara kekasih dalam Kristus. Ya, saya Aliuddin bin Zainal Abidin, saya dari Aceh. Tepatnya dari Nangro Aceh Darussalam. Saya dari Kabupaten Pidi. Saya orang Pidi, kotanya Sigli. Pertanyaannya, kenapa saya bisa menjadi keluar dari agama saya yang lama? Ya dulu tentunya Muslim, agama saya Muslim. Ya, karena kesaksian saya sudah menyaksikan di beberapa YouTube karena saya melihat seseorang yang betul-betul saya lihat dia hidup benar, ya hidup benar yang tadinya saya coba berpura-pura terhadap orang ini, saya manfaatkan orang ini, ternyata dia tunjukkan hidup benar itu bukan hidup baik karena semua orang bisa berbuat baik, kita semua bisa berbuat baik tetapi belum tentu benar. Tetapi yang dilakukan teman ini, dia benar-benar dia tunjukkan, dia showkan itu hidup kekristenan itu. Sehingga saya dapat melihat orang ini betul-betul dia benar, dia penuh kasih,
Ya, saya lihat kasih itu tidak pura-pura. Tadinya saya curiga sama orang ini, betul-betul saya curiga, saya pikir dia akan mengkristenkan saya pikir dia akan mempengaruhi saya. Tetapi semakin banyak waktu saya lihat memang orang ini orang yang tulus, ya, orang ini bukan pendeta, bukan penginjil, bukan betul-betul aktivis di gereja, tetapi orang yang sangat sederhana. Dia cukup sederhana, tapi dia dapat menunjukkan kehidupan yang benar itu. Ya, saya lihat dia benar, dia suka berdoa, dia hidupnya mencontohkan hidup teladan hidup itu, sehingga saya lihat langsung. Saya dapat melihat langsung karena saya berjumpa dengan teman saya ini berhari, mengikuti minggu dan bulan, berarti saya sangat mengerti aktivitas kegiatan teman saya ini. Dia betul-betul orang baik, ya, dia berlaku baik terhadap saya, tidak aja sama saya, terhadap orang sekelilingnya, teman-teman saya sendiri. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri, mata saya sendiri, bagaimana dia bersikap dengan teman saya, rekan saya, dan bagaimana dia bersikap dengan lingkungan, ya, tetangga, orang sekitar. Saya lihat dia hidup benar-benar nyata. Jadi apa yang dikatakan dia dan apa yang diperbuat dia sama. Terkadang apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat tidak sama. Terkadang ketaatan kita, kesolehan kita, kita pikir sudah betul sekali orang itu. Tapi kelakuan imbas dari hari-hari tidak menunjukkan kehidupan yang benar itu. Tetapi saya terhadap orang ini, yang saya katakan namanya Hadman Budiarjo, dia orang Jogja, orang Jawa, dia menunjukkan hidup yang benar, hidup yang betul-betul benar di hadapan Tuhan itu. Saya lihat sendiri, dia suka berdoa, dia baca Alkitab, padahal dia bukan tokoh atau guru atau penginjil atau pendeta, bukan, dia hanya orang sederhana, tetapi dia dapat menjadi teladan dalam hidup saya, mencontohkan hidup yang benar itu, sampai-sampai mempermalukan saya, ya. Dengan sendirinya saya jadi malu. Saya coba juga untuk berdoa, sembahyang, beribadah dengan gaya saya juga membaca Al-Quran. Tetapi banyak waktu saya dengan teman ini, mengikuti minggu dan bulan, saya lihat orang ini berbeda. Orang ini berbeda sampai akhirnya saya bisa mempercayai inilah kehidupan orang yang beragama itu, orang yang beriman itu, melakukan yang benar, yang dikehendaki Tuhan itu. Sehingga sampai akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat teman ini, ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang saya ungkapkan, yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya itu sebenarnya cukup negatif, tetapi karena teman ini menunjukkan, mencontohkan teladan yang sangat luar biasa kepada saya, sehingga saya mempercayai, mengimani, ya, siapa Isa Al-Masih itu dalam perenungan saya, siapa Yesus itu, sehingga saya menjadi percaya. Tidak mudah untuk saya percaya, tetapi itulah karena kuasa ilahi, ya, anugerah buat saya, kuasa Tuhan yang mencelikkan mata hati nurani saya untuk saya melihat Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu, sesungguhnya Tuhan itu. Yang tadinya saya tidak mengerti, Tuhan itu ada di langit, Tuhan itu ada di atas. Ternyata lewat iman saya percaya dengan Yesus, dia mati di kayu salib, darahnya itu tercurah untuk menebus dosa saya. Dia, Alkitab katakan dia domba yang tidak bercacat, ya, dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Dia rela, taat, setia sampai mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa saya, dosa kita semua. Inilah saya imani sekarang ini, saya percayai Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya itu tercurah untuk menebus dosa saya secara pribadi, ya, sampai Tuhan kasih pengertian kepada saya. Karena cerita teman ini, dia menceritakan diturunkan nabi, diturunkan rasul, diturunkan orang-orang tertentu untuk menuju kepada Tuhan, tetapi
dicaci, dimaki, dicela, dirajam, bahkan dibunuh. Ya, banyak tokoh-tokoh yang membawa jalan itu tidak bisa. Sampai akhirnya dia turun langsung, dia menjadi domba itu, dia menjadi korban itu, dan darahnya tercurah, dia mengarahkan kepada setiap manusia, sehingga dia katakan barang siapa yang percaya dengan kematian dia, maka akan diselamatkan, ya, mengalami damai, mengalami sukacita, karena percaya dengan iman, dan dia mati dan dia bangkit. Dia mati bukan seperti nenek moyang kita, kakek nenek orang tua kita, saudara kita mati dikubur, dimakan cacing tanah, menjadi ditinggal puing-puing, menjadi tulang belulang. Bukan seperti itu. Dia mati tetapi dia bangkit, dia hidup kembali. Ini membuktikan kematian tidak berkepanjangan menarik dia mati terurai seperti manusia pada umumnya. Tidak, dia bangkit, dia hidup. Itu menunjukkan dia yang sangat luar biasa. Dia sudah mengatakan dia akan bangkit, dan betul dia bangkit. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya, dia tunjukkan, dia nampakkan ratusan murid yang menyaksikan dia bangkit, hidup kembali, dan dia naik ke tahta Allah Bapa di surga itu. Di surga itu dia duduk di tahta Tuhan. Orang Muslim katakan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa itu, dia duduk di tahta Tuhan yang sangat luar biasa, dan dia menyediakan tempat, dia bersafaat, dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus dicurahkan, sehingga begitu banyak sekarang orang-orang percaya, dan saya menjadi percaya, karena roh Tuhan ada dalam hidup saya. Saya mengimani dengan iman percaya saya sekarang, Tuhan ada dalam hidup saya, lewat kekuatan rohnya yang kudus, yang masuk dalam hidup saya, yang konek dalam hidup saya bisa bersama dengan Tuhan lewat kekuatan Roh Kudus itu. Dulu saya tidak mengerti Roh Kudus itu bagaimana. Sekarang saya dapat kecap, saya dapat rasakan, saya dapat nikmati. Ya, saya berubah, saya bisa percaya, saya bisa berubah dari agama saya sebelumnya. Ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena orang tua saya, bukan karena guru saya, bukan karena orang yang lebih tua daripada saya atau ustaz saya, bukan. Ini Tuhan yang memberi anugerah kepada saya untuk saya bisa mengimani, bisa mempercayai. Dengan kata lain, Roh Kuduslah, Roh Tuhanlah yang ubah hati pikiran hidup saya. Ya, ini menunjukkan Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Saya tidak meraba-raba lagi di mana Tuhan seperti di langit di atas. Saya dapat mengecap, merasakan Tuhan itu. Ya, firman Tuhan dalam Injil katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan itu. Saya benar bisa menikmati Tuhan. Saya bisa merasakan Tuhan. Dalam hari-hari hidup saya dapat bersama-sama dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Apa buktinya? Saat saya melakukan kesalahan, ada aja hal pikiran negatif, ada hal yang salah, ada yang nggak benar dalam hidup saya, Tuhan itu dapat saya rasakan. Dia dapat seperti memberi petunjuk kepada saya, hal itu salah. Saya berpikir salah. Saya punya hati dan perasaan hari ini salah. Saya berkata-kata sudah salah. Itu seperti Tuhan beri peka itu. Ya, sehingga saya dapat menikmati, merasakan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Saat saya punya beban, saat saya punya masalah, saat saya punya persoalan, saya langsung connect dengan Tuhan. Saya dapat merasakan damai Tuhan. Inilah bukti saya mengalami Tuhan gitu. Mempercayai Tuhan itu ada buktinya, saya dapat rasakan. Saya bisa menikmati Tuhan. Apa buktinya? Ya, seperti saya jelaskan tadi. Saat saya ada celah dalam pikiran negatif sedikit salah, saat saya punya hati nurani dalam pikiran dan perasaan ini salah, Tuhan itu lewat kekuatan Roh Kudus itu mengingatkan saya. Ini membuktikan saya dapat menikmati Tuhan. Saya dapat merasakan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau saya salah hanya berbicara, lihat. Berbicara aja salah, Roh Kudus itu
bisa mengingatkan kepada saya, itu salah. Ada hal yang salah. Ini menunjukkan Tuhan itu betul ada. Tuhan itu betul nyata dalam hidup saya. Dia tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup saya, dalam pikiran saya, dalam kehidupan saya, dalam hari-hari. Dia ada. Dan dapat kita rasakan. Saya dapat rasakan lewat kekuatan Roh Tuhan itu. Sekarang saya mengerti Tuhan itu roh, ya. Roh Kudus. Bukan patung, ya, bukan sesuatu benda apapun, ya. Ternyata dia roh, dia tidak kelihatan, tapi dia ada, dia dapat saya rasakan, kita rasakan. Nah, inilah benar-benar saya mengerti sekarang, dialah Tuhan. Sehingga saya sekarang beralih, ya, bagaimana, kenapa alasan saya menjadi murtad, ya, menjadi keluar dari iman saya sebelumnya. Ya karena sangat-sangat berbeda gitu ya. Saat saya punya salah, berdosa, melakukan hal dosa, melakukan kesalahan pada waktu sebelum saya percaya dengan Tuhan, saya mudah untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya dengan mudah saya sembahyang. Mudah sekali. Caranya ya seperti lahiriah saya lakukan dulu, ya. Saya bersihkan tubuh saya, lalu saya komunikasi Allah Akbar. Nah, dengan mudahnya begitu. Sekarang tidak bisa. Sedikit aja ada celah dalam hidup saya mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak lihat lahiriah yang dibersihkan di luar. Dengan kata lain, Tuhan itu membersihkan hati saya, pikiran saya. Harus benar dulu pikiran saya, hati saya, perasaan saya, baru saya bisa komunikasi dengan Tuhan. Ini menunjukkan, nah inilah Tuhan itu. Nah, makanya saya berpindah, saya keluar dari iman saya sebelumnya yang saya tidak mengerti. Sekarang saya sudah mengerti, ya. Makanya saya beralih, saya pindah dengan yakinnya, dengan penuh keyakinan. Saya sekarang bebas, ya. Saya dapat dengan komunikasi dengan Tuhan dengan bebas, ya, dengan cara yang tidak begitu diikuti dengan aturan-aturan tertentu, hanya sikap hati saya, pikiran perasaan saya yang betul, yang benar, dengan mudah. Sekali lagi saya komunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, jikalau ada salah dalam pikiran saya, ada salah dalam hati, niat hati saya salah, itulah yang mengganggu betul-betul hubungan diri saya kepada Tuhan. Ini yang saya ketahui saya sekarang dengan Tuhan, yang saya alami. Nah, inilah Tuhan itu berbeda seperti yang saya alami pada waktu masa-masa waktu saya belum percaya dengan iman saya siapa Isa Al-Masih itu, siapa Yesus Kristus itu, ya. Itu yang saya dapat jelaskan kenapa saya menjadi keluar dari agama saya sebelumnya. Ya, yang sekali lagi sebenarnya agama itu tidak menyelamatkan seseorang, ya. Agama Islam kah, agama Hindu kah, agama Buddha kah, agama Kristen kah. Yang menyelamatkan seseorang hanya iman orang itu. Iman percaya kepada kebenaran itu, ya, kepada Tuhan itu yang mencontohkan teladan hidup, ya, yang benar, ya, kita diselamatkan. Makanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan saya secara pribadi, saya yakin dan percaya, saya ikut teladan itu. Dia jalan kebenaran dan dia hidup itu. Ya, sampai saat hari ini saya imani dengan keyakinan saya, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Penuh keberanian, penuh keyakinan, dan dia mencurahkan rohnya yang kudus, saya dapat rasakan. Saya dapat nikmati, dan saya bisa percayai, inilah Tuhan dalam hidup saya. Baik. Ya, itu yang saya dapat bagikan. Sudah simak apa Terima kasih. Menjadi bahan perbincangan antara Juma dengan apologet Kristen di video tadi, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, kedua debaters ini membicarakan tentang dua kitab, ya. Yang satu membicarakan Al-Quran, dan Juma mengalihkan pembicaraan ke Alkitab, ya.
Nah, saudara dalam Tuhan, harusnya ketika lawan bicara Juma di video tadi mempertanyakan beberapa hal terkait ayat Al-Quran, harusnya Juma menjawab, harusnya Juma menjelaskan apa yang menjadi pertanyaannya. Ya, bahkan anehnya Juma sempat mengeluh kalau dia tidak paham gitu loh. Entah dia tidak paham kebetulan atau tidak paham karena tidak mau menjawab gitu loh. Saya tidak tahu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika dia ditanya tentang ayat Al-Qur'annya sendiri, dia sebagai seorang gurunda ya harusnya menjawab, ya, menjelaskan dan memberikan pengertian tentang apa yang menjadi pertanyaan. Nah, saudara dalam Tuhan, dia berusaha ya menjawab, tetapi sepertinya jawabannya tidak mengena di hati lawan bicaranya, tidak sesuai dengan harapan daripada lawan bicaranya, sehingga dia sepertinya tidak merasa puas dengan jawaban Juma, apalagi ketika Juma mengalihkan pembicaraan membahas Alkitab gitu loh. Artinya Juma tidak berani membahas kitabnya sendiri, dia mengalihkan pembicaraan ke Alkitab, ya. Karena kebiasaan seorang Juma ya merasa diri paling mengerti Alkitab, merasa diri paling menguasai Alkitab, walaupun sebenarnya dia tidak paham Alkitab, dia tidak paham sejarah Alkitab, bahkan dia tidak mengerti Alkitab sama sekali. Itu seorang Juma. Nah, saudara dalam Tuhan, di video berikutnya tadi kita dengarkan kesaksian seorang murtadin yang awalnya dia beragama Muslim dan akhirnya dia memilih menjadi seorang Kristen, memilih Tuhan Yesus. Kita bisa paham dari cara dia bicara, dia cukup paham tentang Al-Quran dan dia cukup paham bagaimana membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar, ya. Ini sangat luar biasa, tetapi pada akhirnya dia memilih ya berpindah keyakinan, dia memilih ikut Tuhan Yesus, dan alasannya ya sangat memberkati karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara berpindah keyakinan, tentu kita punya hak untuk itu. Ya, masing-masing kita punya hak untuk memilih agama yang kita percayai sebagai agama yang benar menurut kita. Ya. Begitu juga dengan seorang murtadin di video tadi. Ya. Dia punya hak untuk memilih agama yang ia percayai sebagai agama yang benar. Tetapi dalam hal ini kita harus tetap mengedepankan toleransi. Kita harus tetap menjaga atau menjunjung tinggi nilai toleransi, ya. Dengan apa? Dengan saling menghormati, saling menghargai, ya, saling tolong menolong kalau perlu, dan saling membangun gitu loh. Jangan sampai kita saling menjatuhkan hanya karena kita punya perbedaan satu dengan yang lain. Mari kita jadikan perbedaan ini itu sebagai sesuatu yang membuat suasana kita semakin indah gitu loh, ya. Itu yang penting, ya. Soal agama kita punya hak, ya, kita pastinya punya keyakinan masing-masing, dan mari kita meyakini itu, dan juga mari kita saling menghormati agama orang lain. Mari kita menghormati, menghargai budaya orang lain. Mari kita menghormati, menghargai bahasa orang lain. Dan mari kita menghargai perbedaan lainnya. Sehingga dengan kita menjunjung tinggi nilai toleransi, maka ya, damai tetap terjalin di antara kita, dan kerukunan pasti ada, ya, di antara kita. Walaupun kita berada di atas perbedaan yang begitu ya banyak, ya. Kita cukup kaya dengan perbedaannya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kesaksian seorang murtadin di video tadi saya pribadi sangat memberkati. Yang memberkati saya adalah
ketika dia mengatakan bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini luar biasa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan tentu ini pengalaman rohani yang baik. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Sehingga komentar-komentar kita di kolom komentar memberkati orang lain yang membaca, dan melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Sebelum kita berpisah di video ini, saya kembali ingatkan untuk terus ya dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, ya, tekan tombol lonceng ada di samping tombol subscribe, dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.